Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuri anwari absari basairil anbiya wal mursalin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan uraian hikmah manaqib, saya pertama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita semua, untuk calon guru semua umat Islam yang belum mau berguru kepadanya, untuk pengusaha Abah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia beliau. Semoga Allah melimpahkan karomah dan berkah kepadanya untuk kita semuanya dan untuk umat Islam di dunia ini. Al-Fatihah. Yang kedua, saya juga memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum saya berbicara memberikan siraman rohani untuk yang perlu. Semoga Allah menundukkan kepala bapak-bapak, ibu-ibu semua dan terus tidur semuanya. Amin. Maksudnya supaya kesalahan pembicaraan saya tidak ada yang dengar. Pertama. Kedua, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pada tidur, yang pertama tadi, supaya kesalahan pembicaraan saya tidak ketahuan siapapun. Dan yang kedua, supaya ilmu Allah yang ada di otak saya keluar dari mulut saya, bunyi didengar saya sendiri, supaya bapak-bapak, ibu-ibu tidak mendengarnya. Supaya ilmu Allah yang ada di otak ini dan turun ke mulut ini masuk lagi ke telinga ini. Amin. Dua, tiga. Karena ketiga, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kepalanya tegak, lalu matanya melek, tidak pada tidur, berarti ilmu Allah yang ada di kepala ini keluar dari mulut ini didengar oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Saya rugi, ilmu Allah diserap oleh bapak dan ibu, jadi saya konyol. Makanya saya berdoa mudah-mudahan semua pada tidur. Amin. Saya gitu, memang begitu. Karena guru saya memberi bekal kepada saya, kamu berbicara jangan untuk orang lain. Karena kamu juga punya telinga. Karena Allah menciptakan mulut kamu ada di depan. Karena mulut ada di depan, maka Allah menciptakan telinga menghadap ke depan. Maksudnya supaya apa yang saya katakan, saya sendiri yang dengar. Bukan untuk telinga orang lain. Kalau orang lain mendengar suara kamu, kita terkuras ilmu kita. Dibawa oleh mereka. Makanya Ibnu Athaillah berkata, al-ibarah qutun li'ayati mustamin. Wa lasalaka illa ma anta lahu akilun. Apa yang kami sampaikan di mimbar Jumat, di mimbar-mimbar, di tempat-tempat pengajian, tempat-tempat manakiban, di mana saja, itu adalah santapan roh orang-orang yang mendengarkan. Sedangkan kamu tidak kebagian apa-apa, kecuali yang sedang kamu kunyah sendiri. Jadi kalau diserap oleh orang lain, ilmu saya terkuras. Kalau kurang memperkaya ilmu dari kitab-kitab ulama besar sebagaimana dihimbau oleh pengarsa Abah di waktu forum silaturahmi para wakil takin, pengarsa Abah di dalam sambutan tertulisnya dalam amanatnya menghimbau agar para wakil takin mau bertabaruk membaca kitab-kitab karangan ulama besar. Nah, beliau pengarsa Abah 5 hari sebelum manakiban yang baru lalu bulan Safar ini, hari Sabtu, manakiban hari Kamis, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi 5 hari sebelum manakiban di Pondok Pesantren Sudialaya, pengarsa Abah
minta diantar kasih kepada putra-putranya. Khususnya Kang Baban, Kang Haji. Berangkatlah ke Tasik. Mau apa? Mau ke toko kitab. Dari Suryalaya menyengajakan Abah minta diantar ke Tasik untuk ke toko kitab. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bagi pemirsa Abah, sebetulnya tidak perlu ke toko kitab. Kitab-kitab yang tidak ada di toko kitab di Abah banyak yang tidak ada di toko kitab yang ada di kolong langit ini. Seperti saya menanyakan kitab As-Sufyah bil Hamim, tidak ada. Qalail Jawahir belum ada. Nafahatul Qudsiyah tidak ada. Baru sekarang ada Al-Anwarul Qudsiyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Al-Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Gunyah sudah ada dan sudah berkembang sekarang. Sirrul Asrar sudah cetak di mana-mana. Banyak kitab-kitab yang tidak ada di luar, di Abah ada. Tapi maksudnya apa Abah pengen ke toko kitab? Itu untuk membuktikan apa yang dikatakan pengarsa Abah, apa yang dituangkan di kertas tulisan amanat pengarsa Abah itu dibuktikan dengan langkah beliau. Menandakan Abah perlu ilmu. Bukan untuk beliau, perlu apa beliau? Sudah di atas semua. La yanbaghi li muridin ayatasadda wa yatasaddaru li irsyadin nas illa an a'tallahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukam. Tidak pantas bagi seorang murid menampilkan diri dan ditampilkan oleh Allah untuk dia menjadi seorang mursyid illa an a'tallahu ilmal ulama. Satu, kecuali murid itu sudah memiliki 3. Kalau belum memiliki 3, belum dan tidak akan menjadi mursyid. Al-kamil wal mukamil, sempurna dan menyempurnakan. 1, a'tallahu ilmal ulama. Dia diberi Allah ilmunya para ulama. Bukan ilmu alim. Jadi ilmu semua ulama ada padanya. Jadi kalau dikumpulkan ilmu ulama di kolong langit, di muka bumi ini, ada di otaknya. Contoh, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Karena beliau penerusnya. Datang 100 ulama fikih, ahli fikih Baghdad. Setiap ulama membawa satu masalah yang berbeda. Jadi 100 ulama, 100 masalah. Datang kepada Syekh Abdul Qadir. Masalah itu, kesulitan itu tidak bisa dipecahkan oleh mereka. Hanya seorang satu saja. Jadi 100 ulama fuqaha datang kepada Tuhan. Saya membawa satu masalah yang sudah mentok. Datang kepada Syekh Abdul Qadir. Tidak ada ditanyakan satu masalah pun. Dengan ngobrol saja 100 masalah selesai terjawab semua. Akhirnya di dalam kobar itu mereka mengoyak-ngoyak pakaiannya. Maksudnya apa yang dia pakai itu ilmu yang ada pada diri mereka tidak ada apa-apanya dibanding dengan Syekh Abdul Qadir. Menjawab masalah sebelum ditanyakan masalah. Itu Syekh Abdul Qadir 1100 tahun yang lalu. Sekarang abad 21, garis miring abad ke-15 Hijriah. Yang ada di Pondok Pesantren Suralaya, penerus silsilah ke-37. Datang seorang tokoh dari Sukabumi, orang paling ganteng, orang paling kaya, membawa 100 masalah untuk membantai Abah Anum dengan torekatnya. Bahasanya, saya berangkat ke Suryalaya, diutus oleh rekan-rekannya, dikumpulkan masalah 100 masalah untuk membantai Abah Anum dengan torekatnya. Semoga Allah merahmati dia. Dia sudah mendahului kita, meninggalkan kita. Tuan Haji Tamim, Al-Fatihah. Dengan berbagai fitnah, dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai praduga prasangka terhadap Abah Anum dan tarekatnya, untuk membantai Abah Anum dengan tarekatnya. Judulnya itu berangkat dari Sukabumi, dari Jalan Ahmad Yani, dari toko ini itu berangkat membawa masalah 100 akan disampaikan kepada Abah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Satu pun masalah
tidak ada yang tercetus dari mulut. Gelap, lupa semua masalah dengan ngobrol dengan para sahabat. Hanya beberapa menit saja langsung bertekuk lutut minta ditalkin tarekat kondisi. Pecahnya tarekat, belum di mana-mana kibat. Masya Allah, itulah guru kita Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat. Tidak ada yang ditanyakan dari 100 masalah. Seorang kiai andalan namanya Kiai Haji Syihabuddin Syuhrawardi. Andalan Pondok Pesantren Sudalaya setelah dia jadi murid bangsa. Membawa 28 masalah sebanyak huruf hijaiyah. Jadi sudah diatur membawa masalah sebanyak huruf hijaiyah, 28 masalah untuk ditanyakan kepada para sahabat. Dia membawa karenanya namanya Guru Unding dengan seekor domba jantan yang meranggah, bertanduk peranggah. Katanya, kalau guru saya kalah, saya akan potong kambing ini. Gitu. Dan membawa banyak kitab untuk ditanyakan kepada para sahabat. Subhanallah, maksudnya Allah. 28 masalah tidak ada yang ditanyakan. Abang nanya, bangga tuh bagaimana awas kitab Nasr. Disebutkan kitab Nakatukang, disembunyikan kitab Syihabuddin Syuhrawardi. Tidak dibaca ini, karena dengan ngobrol saja sudah terjawab. Langsung ditalkin oleh pengarsa Aki Patih yang narakin. 28 masalah tidak ada yang ditanyakan, terjawab semua. Dia mentang-mentang mukimin di Mekah, Kiai Haji Syihabuddin Syuhrawardi. Tidak ada doanya. Waktu itu disebutnya juga Babanteng Suryalaya. Alhamdulillah, yang Kasabur Citungku yang membuat kitab Bayan Tasdik, Bidayatus Salikin, itu karangannya Syihabuddin Syuhrawardi. Jadilah ubalik tarekat Qadiri yang Nasyaban yang Pondok Pesantren Sudalaya. Disebutnya juga andalan segala. Kemudian Citungku, terus Citungku. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, satu itu, bukan seorang mursyid kalau ilmunya tidak mengatasi ilmu para ulama. Jadi kita walaupun sudah punya disebut kiai, disebut ustaz, disebut mu'alim, alah, lihat ada siapa kita. Karena kita hanya pakai pandangan ini. Syekh Abdul Qadir menyeru kepada para pemuda. Maksud para pemuda bukan pemuda belia yang belum rumah tangga. Artinya semua, walaupun kakek-kakek sudah kerikut, dianggapnya masih pemuda. Mungkin pemuda dalam hal ibadahnya, dalam hal wawasannya. Di dalam kitab itu ada 140 lebih ya gulam. Ya gulam, seruan dari Tuhan saya, hai pemuda. Dia gulam yang pertama, Arai terangkan, anta ahmad, kaibata podo wairoka. Kamu ini buta, malah bisa membawa orang lain. Maksud kamu di situ bukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada yang lagi ngomong. Yang suka ngomong di mana-mana, kamu ini buta, gawat. Mana bisa kamu membawa orang lain? Inna wa yaqudun nas al-basir. Yang bisa membawa orang lain itu orang yang melihat, yang melek. Orang buta tidak bisa membawa orang lain. Maksud buta di sini bukan buta mata yang ini. Di mana di Al-Quran ada, apabila di Al-Quran ada istilah melek dan buta, bukan melek mata ini, buta mata ini, bukan. Jangan merasa kesindir orang ini buta mata ini, tidak. Yang buta mata ini masih tahu mata uang. Yang buta mata ini masih tahu dengan ditempelkannya telinga ke pohon nyur, ke pohon kelapa, tahu di atasnya ada kelapa yang sudah kecelek dan ada kelapa yang sudah kocelak. Kalau tidak ada yang kecelek kan ngosang, dia ngomong, belum ada. Tahu kelapa muda di atas, belum ada yang kecelek. Jangankan yang kocelak, yang kecelek pun belum ada. Artinya kecelek setengah tua, setengah muda, di atas muda setengah tua. Kalau yang kocelak sudah tua bener. Jadi kalau buta ini tahu mata uang, tahu orang siapa, dengan suaranya ada ciri-ciri. Tapi buta hati, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang dikatakan buta di Quran, buta mata hati.
yang ada di dalam dada. Makanya Allah perintahkan kepada para sahabat lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril agar dilaksanakan zikir sambil merem. Rasul memerintahkan zikir la ilaha illallah sambil menutup mata yang luar. Maksudnya untuk membuka mata yang di dalam mata hati. Itu perintah dan contoh. Makanya umat Islam yang sudah menerima takin zikir la ilaha illallah, di waktu zikir jangan dimelekkan mata ini, jangan dibuka, harus ditutup dari awal sampai akhir. Karena nutup mata yang luar, ya, membuka mata yang di dalam. Kalau dibuka mata luar, tertutup mata yang dalam. Kenapa? Membangkang kepada Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah. Mengerti atau tidak mengerti, tutup mata. Ya tutup sudah. Buka. Makanya saya katakan kemarin di Pak Haji Sopani, di waktu zikir jahar, jangan diam, jangan nunduk, goyangkan kepala ini sebagai orang tunjuk. Karena bukan gedek ini aturannya. Minta disurah ila dimar, katifil aiman, katifil aisar. Menempatkan, meletakkan la ilaha dalam diri kita agar jadi benteng dari godaan. Jadi aturan ini, merangnya aturan, gerakannya aturan. Bukan karangan Abah Ano 15 abad yang lalu dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan ajaran baru, bukan tarekat baru. Tarekat itu sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah, tarekat itu sudah ada. Kalimat tarekat pun sudah ada. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, kalimat at-tarekat itu sudah ada. Di mana? Di Allah pasti. Kalau kalimat itu kalimat kalamullah, bukan bahasa Arab tarekat itu. Jadi kita mengamalkan firman dan sabda Rasulullah tutup mata untuk membuka mata di atas para ulama. Makanya saya ngomong waktu di Nurul Ulum malam manakiban yang baru lalu, saya menyampaikan firman Allah, qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan yang melek? Pasti jawabnya tidak sama. Walaupun tadi yang buta masih bisa tahu mata uang, tahu suara orang, tahu pohon kelapa yang ada yang sudah ketek dan kotlak. Tapi pasti ada bedanya. Karena orang tertutup mata ini tidak tahu sinar, tidak melihat sinar, tidak melihat warna. Kalau warna merah, putih, hijau, tidak akan tahu. Kenapa? Karena yang membedakan warna ini. Keberuntungan yang melek ini hanya bisa membedakan warna. Belum tentu pandangan sampai di mana. Makanya saya nanya para mubalik dan para iwan yang hadir di Nurul Ulum, sampai mana, sejauh mana pandangan mata kita? Berapa kilometer kekuatan mata kita? Kata saya, kalau saya terhalang dengan satu lembar kertas saja sudah tidak terlihat apa-apa. Betul? Terasa? Coba tempat. Mana? Kok tidak ada orang ya? Dengan segini saja sudah tidak terlihat apa-apa. Tapi pandangan mata hati mursyid itu lain. Karena mursyid itu sudah jelas wali. Kalau wali belum tentu mursyid. Seperti Rasul sudah jelas itu adalah Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Sekian ratus ribu Nabi yang diangkat dari Rasul hanya 313. Yang 313 tidak akan dikatakan seorang Nabi kalau bukan jadi Rasul. Itu seperti wali. Wali kita tidak tahu karena wali itu tertutup. Tidak boleh mengakui saya adalah wali. Tidak boleh. Tidak boleh. Lain dengan yang dari Amerika. Fotonya ada, pakai udeng, pakai jenggot, di bawahnya Sultan Aulia. Apa mati tidak? Sultan Aulia kan ratunya wali. Berarti ratunya wali dari Amerika. Datang ke Suryalaya. Kalau ratunya datang ke Suryalaya, yang didatangi siapa? Kalau yang datang ke Suryalaya Sultan Aulia, yang didatangi siapa?
tinggal mikir saja. Alhamdulillah. Pandangan mata kita hanya berapa meter. Tapi pandangan mata batin Tuhan Syekh Ahmad Syahibul Fatah Al-Arifin 30 tahun yang lalu sudah tahu beliau. Masa depan 30 tahun yang lalu, di waktu partai politik hanya ada 5, beliau mengatakan nanti akan bahasa Sunda breng, banyak partai breng, lobang kemah partai itu 2 tangan begini breng, kalau breng tidak terhitung satu-satu, breng itu breng, jadi tumbuhnya bareng. Terus saya perhatikan setelah beliau mengatakan demikian, mana partai tinggal 3. Kan saya tanda tanya, dikasih tanda tanya berapa puluh tahun saya untuk meyakinkan kebenaran apa yang disabdakan wali Allah Al-Mursyid itu puluhan tahun, Bapak. Dia pemilu yang 3 itu P3, yang kedua Golkar, yang ketiga PDI. Itu lama, berapa puluh tahun baru kali pemilu. Saya diberi tanda tanya oleh penguasa apa? Rasain kamu. Kalau kita rasain kamu. Saya yakin, cuman kapan berangnya itu? Masya Allah. Obat bunda apa? Oh ini. Jadi untuk Allah menguji hati saya. Yakin tidak kepada gurunya. Karena setelah 5 kok malah jadi sedikit, kata guru akan banyak. Mana ini? 48, Masya Allah. Makanya mulut yang pertama teriak di Masjid Suralaya, mulut ini. Kata saya tidak salah saudara-saudara memilih guru. 30 tahun yang lalu saya sudah dengar dari penguasa Abah, partai politik akan banyak. Baru sekarang, tapi diberi tanda tanya besar puluhan tahun. Kata penguasa Abah, terus engkau lengit, bahasa Sunda. Nanti akan hilang. Partai politik banyak ini hilang karena dengan partai politik banyak bukan subur, bukan makmur, bukan damai, bukan agama, tambah semrawut, tambah sarut-marut, tambah kacau. Kata penguasa Abah, nanti akan hilang. Tinggal dua. Yang 2 ini kata beliau agama negara. Makanya ditambih yang ada hanya agama negara. Berapa kali disebut ditambih agama negara? Berapa set? Agama negara. Dan tidak pakai Indonesia, tidak agama negara Indonesia, tidak agama negara. Jadi yang digambarkan oleh penguasa Abah Sepuh ketika beliau menyelesaikan riyadhah tidak tidurnya 3,5 tahun itu, Abah Sepuh mengatakan nanti akan menjelajah dunia. Inilah yang akan menjelajah dunia. Penjelajah dunia, 2 tarikat ini. Penjelajah dunia akan muncul di Eropa. Apabila Malaysia sudah diduduki berarti dunia sudah dipegang oleh tarikat Qadiriyah Sabariyah Pondok Pesantren Suralaya. Itu gambaran Abah Sepuh kepada Abah Anom. Abah menyampaikan kepada Barokahum ini. Begitu Abah selesai, Abah mengatakan, Abah Sepuh begitu almarhum, nanti ulama-ulama akan tumbang. Kalau tumbang bukan roboh satu. Kau tidak mau, kenapa? Ini yang dicari oleh mereka. Ternyata raja-raja akan bertekuk lutut. Masya Allah, pada datang. Sampai Abah menguraikan. Saya ulangi agar tahu guru kita. Karena tidak kenal maka tidak cinta, tidak cinta maka tidak sayang. Kalau tidak cinta, tidak sayang, kan banyak yang berseberangan sekarang. Berani berseberangan dengan bahasa guru. Kenapa? Merasa pandangan lebih jauh dari guru. Subhanallah, kami cabang lagi. Kita hanya sampai gambar, guru bukan sampai gambar. Sampai bumi paling bawah, sampai langit paling atas. Gelap dan terang tidak ada beda. Matahari terbit, tahu hari itu akan kejadian. Minggu itu akan kejadian. Bulan itu akan kejadian. Tahun itu akan kejadian. Apa itu akan tahu guru. Seperti hanya tadi, 30 tahun sebelumnya Abah sudah mengatakan partai politik akan banyak. Nanti akan hilang. Sekarang sudah
Mengurangi 48, sekarang tinggal 20. Tinggal satu lagi. Makanya saya di Nurul berdoa mudah-mudahan saudara-saudara panjang umur kata saya. Untuk memperlihatkan, menyaksikan dan pengrasa apa doakan banyak usianya. Amin. Satu lagi kita tunggu. Nanti tinggal 2, agama negara. Makanya di Tanbi hanya ada agama. Kata Abah sebut inilah amanahnya akan menjelajah dunia. Sekarang bukan berita Ustaz Wahidin kongres di Amerika, beres kongres banyak yang mau belajar zikir torehat koli sahabatnya. Dia telepon pengarsa Abah, bagaimana Abah banyak yang mau belajar zikir, sudah kasih sama kamu. Sebelum kejadian itu Wahidin datang ke rumah saya. Abah sudah bilang ditulis di bungkus rokok daun coklat. Datang ke rumah saya. Pak Wahidin mengatakan ajaran Gaos buat saya adalah penerjemah. Saya tulis, saya abadikan itu. Ajaran Gaos bagi saya adalah penerjemah. Saya tidak berani bertanya sama Abah. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya sama ajaran Gaos. Datang ke Cisiri, ke rumah saya. Kata Abah begini. Berangkat Abah doakan mau ke Amerika. Memang Amerika itu tidak akan bisa ditembus kecuali dengan torekat dan oleh orang torekat. Catat itu guru yang berbicara. Memang Amerika itu tidak akan bisa ditembus kecuali dengan torekat dan oleh orang torekat. Sekali lagi, nanti kamu di sana akan mendapat ilham. Maksud kamu ke Bapak Ustaz? Wah, beliau nanya sama saya ilham macam apa? Kata saya mana tahu saya. Tinggal berangkat saja. Abah mengatakan demikian berarti Abah sendiri. Ilham pasti dari Allah, tapi lewat pengarsa Abah. Berangkat saja, laksanakan tugas. Mana tahu saya. Tapi saya yakin ilham itu dari Allah lewat pengarsa Abah. Ini mulutnya yang ngomong, belum ganti mulutnya sampai sekarang masih ini. Masya Allah, betul. Betul, ilham dari Allah lewat pengerasa Abah. Karena memang sambung rasa. Di jawabannya juga, saya tidak pernah memikirkan jawaban. Karena pertanyaan juga baru ada pertanyaan begitu. Kering, telepon sama Abah. Sudah, kasih sama kamu. Jadi disuruh Nalkin itu mendadak namanya membawa surat dinas. SPPD, surat perintah perjalanan dinas. Selama di Amerika, yang tadinya hanya berapa hari Amerika mau terus pulang, akhirnya 2 bulan di sana. Karena habis Nalkin langsung membina dulu di Kiran Hataman dan Nakiban di sana. Pulang ke Suryalaya, Pak Wahidin menyerahkan surat dinas itu. Nggak pakai surat, mana ada kabar bikin surat. Maksudnya surat dinas itu, Abah, saya sudah pulang dan saya terima kasih dan saya kembalikan surat perintah. Itu tugas kan? Saya kembalikan tugas kepada Abah. Kata Abah, ya Abah juga terima kasih. Dan saya Abah terima. Dan teruskan, kata Abah. Jadi pada saksinya hanya orang ini. Dan teruskan. Beres. Terus ke masjid untuk manakiban. Sudah pada duduk. Sebelum dibuka manakiban, Dr. Nas Yusuf Hamzah pada waktu itu, Sekpri pengarsa Abah, membawa 2 nampan. Nampan yang satu isinya sorban. Dan nampan yang kedua isinya gamis putih. Nampan yang isinya sorban diberikan itu khirqoh. Khirqoh meresmikan mengangkat seorang kiai dari Singapura, Kiai Misbah sebagai talqin. Kata Pak Yusuf Hamzah, ini Abah memberikan khirqoh kepada Bapak Kiai Misbah yang harus dipakaikan oleh Kiai Aang Muhammad Aziz. Jika sama Aang lalu dipakaikan. Simpan nampan yang satu, angkat nampan kedua. Ini khirqoh dari pengrasa Abah untuk Bapak Dr. Wahidin MPA yang pulang dari Amerika dan untuk menyatakan itu bahwa beliau seorang wakil taklim tarekat Polri Sabari Pondok Pesantren Suryalaya yang harus dipakaikan oleh Bapak Kiai Gaus Saifullah Rasul. Saya yang pakaikan. Itu kaitan samur saya merasa itu begitu guru. Kenapa nyuruh saya? Kenapa Wahidin curhatnya itu kepada saya? Terus masalah pribadi saya. Begitu datang Abah sudah mengatakan dan menyampaikan, memukulkan telapak tangannya
ke pundak ini sambil membaca surat Al-Baqarah 247. Saya merinding, kenapa surat itu, ayat itu dipukulkan ke pundak saya. Itu. Ternyata sahabat itu, Masya Allah, saya tadinya sakit-sakitan, jadi sembuh beneran. Sampai ini hari belum ada yang mendoakan saya, mudah-mudahan cepat sembuh kan? Sudah? Tuh, ada enggak kan? Yang sudah mendoakan saya mudah-mudahan cepat sembuh? Ada? Belum? Belum ada sampai hari ini. Karena kenapa? Karena kenapa? Ibu mendoakan saya untuk sehat selama-lamanya. Kalau tidak sehat, mana bisa ber-abaran seperti ini. Pagi-pagi di Dr. Sari, mana dekan fakultas ada atau apa? UI. Sorenya langsung sholat asar di rumah Jenderal Mahfudin Taka, penerbang senior. Tadi malam akhirnya langsung ke sini. Kan belum melanjutkan kaki, belum melanjutkan pinggang, belum bertemu bulu, kulit bertemu kulit, belum sebeh deh. Sama ibu-ibu juga 12 sebeh dari sana. Di sini juga saya 12 sebeh, ini masih 12 sebeh. Karena belum pada masak di sini. Belum pada masak. Insya Allah nanti juga dikasih sebeh. Dan jangan ragu, itu milik kita semua. Itu antara. Kedua, wasiasatal muluk, politik raja-raja. Bukan mursyid kalau tidak berpolitik raja-raja, tidak mengatasi para raja politikusnya. Bukan politikus abang, politikus dunia akhirat, bukan internasional, dunia akhirat. Yang dikatakan mursyid itu at-tabibur ruhaniyu al-alifu ala afatil qalbi wal qadiru ala dawaiha. Yang dikatakan mursyid itu yang tahu penyakit hati dan sedia untuk mengobati. Itu baru cerita penyakit hati saja, obat hati. Tapi bukanlah banyak cerita tentang penyakit hati, tapi tidak bisa mengobati. Banyak yang menganjurkan agar hati ini bagus, baik, soleh, tapi tidak dikasih anaknya. Kalau mursyid itu cerita tentang penyakit hati dan ini obatnya. Makanya saya sampaikan di Surya Live kemarin di Nurul Ulum, apa yang pengusaha Banom katakan kepada saya dikala saya masih bimbang untuk meyakinkan kebenaran ajaran ini lebih dari yang lain. Kenapa? Waqad tafarra'at nisbatu hadhihi turuq min hadaini nisbataini. Bercabangnya tarikat yang banyak yang tidak terhitung banyak itu dari ini yang dua, min hadaini nisbataini. Dari dua nisbat ini, nisbat as-siddiq, nisbat ali. Nisbat ali tarikat Qadiriyah, nisbat siddiq tarikat Naqsaband. Dua pokok ini kalau tidak yang dua tidak akan ada tarikat-tarikat lain. Abah mengatakan begini, kita mengamalkan tarikat yang lain 20 tahun belum tentu basah telapak kaki. Telapak kaki karena beliau duduk gini telapak kakinya sambil ditepuk-tepuk kalau belum tentu basah telapak kaki. Jecan karuan dampak suku ge baseuh. Apalagi untuk rambut sampai mata kaki, dampak suku telapak kaki pun belum tentu basah. 20 tahun itu. Tapi mengikuti mengamalkan tarikat yang ini, kata Abah bahasa Sunda tok tewewet. Bahasa obat mah cesplong. Kalau bertamu mah geksor. Kalau musik mah celong giriwil. Kalau minum mah suruput manyun. Itu. Kalau naik mobil mah tidak sampai keselenggak celak dirilik. Nah, jadi tok tewewet. Ini hari, ini saat ditargin saat ini juga langsung terasa di dalam hati. Terasa kan? Jadi bukan ilmu bangsa apa? Praktek hasil pengamatan amalia. Jadi bahasa lain kok masakan itu harus dipakai. Begitulah bangsa apa? Meyakinkan kebenaran, kelebihan ini amalan. Ini kan intern kita. Bukan harus nepuk dada, tapi alhamdulillah dipertemukan dengan bongkotnya, dengan pokoknya torikot. Dari semua torikot yang ada di kolai, ini bongkotnya, ini bibitnya, ini biangnya.
Biang torikot itu Qadiriyah, nah satu ucapan la ilaha illallah, dua yang diingat, satu nama Allah. Dari mana itu sumbernya? Narasumbernya dari Iqra dan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Iqra diwujudkan dengan la ilaha illallah, yang akan menyembuhkan segala penyakit yang tidak sembuh oleh medis. Yang kata Tuhan saya, tuh, kalau penyakit taun, penyakit wabah, penyakit yang tidak ada obatnya di rumah sakit, sembuh dengan rumput madrasahku. Maksud rumput madrasahku bukan hanya rumput yang dikunyah kambing, itu pun tidak mustahil, tapi rumput yang dikunyah itu la ilaha illallah. Makanya bareng. Habis itu ganti dengan air madrasahku yang selamanya. Dan air tidak dikunyah kan? Suka ada yang ngunyah air? Yang dikunyah hanya rumput, yang dikunyah hanya la ilaha illallah. Di waktu zikir jahar harus mau mengunyah. Godek. Jangan nunduk aja mentang-mentang sudah senior. Karena imamnya junior, sang senior itu tidak mau ikut zikir jahar. Kenapa begitu? Bangun sahabat, selama saya di Suryalaya tidak pernah jadi imam Jumat, tidak pernah khotbah. Yang khotbah itu mu'alim hudaimi, yang ditikahkan di situ, dirumahkan di situ, makan dari situ. Tapi abah makmum sholat Jumat sama mu'alim hudaimi, mu'alim hudaimi. Kalau di Madura mu'alim itu yang istrinya baru satu. Kalau yang dua baru kiai. Abah mau makmum kepada siapapun, tidak sombong. Kok kenapa di Iwan suka ada senior dan junior? Jangan begitu. Siapa yang terdahulu di depan, ikuti dia. Kamu di waktu salat itu sendiri-sendiri, hanya tempatnya saja ada depan dan belakang. Belum tentu yang depan, yang pertama terdepan, yang sampai kepada Allah. Siapa tuh malah yang paling belakang, yang duluan sampai kepada Allah. Torikot bukan urusan jasa. Kalau jasa hanya di atas sajadah, telapak kaki di atas sajadah, lutut hanya sampai sajadah, telapak tangan hanya sampai sajadah, jidat hanya sampai sajadah, duduk hanya di atas. Semua ibadah gerakan ini tidak ada yang sampai kepada Allah. Yang perginya itu bukan badan ini, tapi hatinya. Seperti HP. Kan kalau mau telepon ke Surabaya tidak dilemparkan HP-nya. Yang sampai apanya? Tuh, tidak ada sinyal, tidak nyampe lagi. Yang nyampe itu suaranya, isinya. Kalau tidak bocor, kalau tidak ada pulsa, nyampe tidak? Tidak ada isinya, kalbunya. Makanya ada satu nama Allah disimpan di kalbu ini, agar si ini bila mana ingat nama Allah itu langsung terbang dengan kecepatan tidak terhingga menghadap kepada yang maha tidak terhingga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa juta tahun pun ibadah jasmani tidak nyampe kepada Allah. Ibadah jasmani hanya dicatat oleh orang dan malaikat. Saya sholat, ibu-ibu tahu saya lagi sholat, malaikat mencatat saya lagi sholat. Allah tidak mencatat yang dua itu. Yang dicatat Allah, yang tidak dicatat oleh manusia dan malaikat. Hati saya yang Allah catat. Makanya Tuhan saya getok kepala saya. Saya bilang, kamu buta, mana bisa bawa orang lain? Makanya waktu berjamaah, kita berjamaah saja melaksanakan sunnah Rasulullah. Waktu sholat sendiri-sendiri. Sholat imam bukan untuk makmum, sholat makmum bukan untuk imam. Makanya jangan gengsi, tua makmum sama yang muda. Gitu. Yang muda juga jangan sok-sokan mentang-mentang muda, padahal orang tua ada. Gitu kan? Tua dalam hal ini bukan tua keriput. Wa ya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami kamu yang paling bagus baca Qur'annya. Siapa di kampung itu yang terbagus baca Qur'annya? Makanya Abah, Masya Allah, memilih mu'alim hudaimi. Kenapa? Tartil baca Qur'annya. Walaupun mu'alim hudaimi, tidak pilih yang garewol. Itu penting. Abah juga
perlu ilmu. Nah, yang ketiga, wahid batal hukama. Keharusan, kesensitifan, kedalaman falsafahnya mengatasi semua ahli falsafah di kolom lain. Jadi kalau dia adu banding, adu tanding antara guru mursyid, pemikiran guru mursyid dan ahli falsafah, gimana? Mursyid mah di bumi paling bawah, dia lihat ke atas, terlihat semuanya. Cuman tidak sok tahu mursyid itu. Kalau yang suka sok tahu itu yang bukan mursyid. Makanya di Manqabah ke-39, siapa yang datang kepada aku tahu yang lagi duka, yang lagi suka. Tidak perlu lapor sama apa, saya lagi duka, Pak. Tahu semua, jangan ngomong. Kita rasakan, aduh, saya lagi suka. Umumnya yang datang ke saudara itu menyampaikan duka. Kalau sudah ketemu suka, tidak sampai lagi. Makanya apa mengatakan yang datang di sini orang-orang rongsokan. Tapi apa bicara di bawah, di depan saya, karena saya rongsokan. Dia tahu orang lain saya ini rongsokan. Maka saya ngomong kepada ibu, kepada anak di rumah saya. Orang lain tidak tahu saya paling banyak dosa. Saya paling banyak kesalahan. Maka ada keterangan mengampuni kesalahan orang lain sebelum orang yang punya salah minta maaf, itu pahalanya sama dengan pahala 100 yang mati syahid. Orang pertama minta maaf sebelum yang benar memaafkan, yang menyodorkan tangan dulu, minta maaf saya. Orang minta maaf sebelum yang lain memaafkan, pahala 100 yang mati syahid. Jadi apabila ada orang bersalaman, siapa yang orang pertama menyodorkan tangan, itulah yang menerima 99. Yang belakangan 1. Atau 10/1. Atau 1/9. Siapa yang duluan? Maafkan saya. Itu yang sudah 90 dipegang itu. Nah, banyak orang kan? Nah, sampai ditutup, dikubur dengan tanah merah juga, saya tidak akan memaafkan. Oh, itu merebut kekuasaan Allah. Allah sudah tidak difungsikan lagi oleh Allah. Pak, antum wastaghfirlahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka. Minta maaflah untuk mereka. Gitu. Makanya ada orang yang datang, aduh abah saya sudah. Kalau orang salah itu untuk benar. Karena yang tidak punya salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak pernah salah. Selain itu, semua punya salah. Bagaimana wali Allah? Wali Allah juga. Kalau mengatakan begitu, kenapa? Hasil mujahadah. Sampainya ke puncak Ruhul Kudus itu hasil mujahadah. Dari bawah. Menatap diri. Menata diri. Membina diri. Riyadhatun nafsi. Melatih diri. Dengan mengurangi makan, mengurangi ngomong yang kurang menguntungkan, mengurangi tidur. Tuh, itu namanya riado. Seperti kita, pagi-pagi jam 6 sudah datang ke sini. Ini kan riado. Riado kan? Lalu kita berusaha untuk melek, tidak ngantuk. Itu juga riado. Ngantuk, keluar. Dicuci dulu mukanya. Atau kata yang lain, kalau ngantuk, keluar, buang air kecil. Kiih. Itu obat ngantuk itu. Ya, kalau supir ngantuk kan, keluar. Kiih. Kencing. Sudah kencing, hilang ngantuknya. Jelas kan? Coba makanya kalau kita ingin tidak kesiangan bangun malam, harus banyak minum. Sebelum tidur minum dulu. 3 gelas saja, jangan banyak-banyak. 3 gelas. Pasti tidak akan kesiangan bangun. Itu riado itu namanya. Dan itu saya praktekkan. Ada gurunya. Tidak boleh ngomong yang belum dilakukan. Jadi ilmu betul. Itu mengenang mengeluarkan ilmu betul. Yang dikeluarkan itu yang bekas. Namanya hirqah. Itulah pengantar apa? Tidak boleh menyampaikan yang belum kita. Karena Allah murka kepada orang yang ngomong padahal belum mengamalkan. Inilah kehebatan guru kita. Jadi yang ketiga, falsafahnya. 3 yang dimiliki mursyid. Karena ada orang dulu mengatakan mursyid itu
tidak ada sangkut paut dengan urusan politik dan ekonomi, karena hanya urusan spiritual saja. Begitu ada berita di kampus Institut Agama Islam Latifah Warokia, laporan dari mahasiswa kepada saya, langsung saya bawa kitab Bujailul Dami kepada bangsa Abah dan Stabilo. Abah, sekarang saya akan menyampaikan ini. Kan saya bukan dosen. Begitu institut berdiri, saya diangkat jadi dosen. Bukan bisa jadi. Kalau menjadi lulusan institut lagi, ini kan institut apa? Fakultas Kastrologi sama bangsa CUU di Cintawana. Kastrol, makanya nyarium kayak boleh kan? Bukan urusan lulusan institut. Makanya cerita sama abah, saya akan menyampaikan ini yang barusan, yang 3 sudah distabiloh. Ada apa memang? Kata abah begitu. Ada apa? Ada berita begini abah. Yang barusan beritanya, mursyid itu hanya urusan spiritual, tidak ada campur urusan politik dan ekonomi. Berarti urusan dunia. Makanya saya sampai gitu. Oh, pelan-pelan aja. Kata Allah begitu. Pelan-pelan aja. Makanya sekali-sekali orang itu harus diajak ngomong tentang rasa. Sudah harus diajak ngomong tentang rasa orang itu. Alhamdulillah sekarang sudah menukik jauh 180 derajat dari tinggi itu dirinya. Akhirnya sekarang sudah bertekuk lutut kepada penguasa Allah dengan rahmatan lil alamin, sampai dia mengatakan menyebutkan yang sudah memiliki rahmatan lil alamin itu baru ini satu, kata beliau. Maksud ini itu gurunya penguasa Allah. Alhamdulillah. Makanya kita jangan bosan untuk ini, kita belajar untuk membina diri kita. Datang ke unit tempat servis ruh, kan? Apa berapa ribu unit punya penguasa Allah. Oh, kan? Tempat servis ruh. Karena kalau tidak servis bahaya. Servis ruh itu harus datang ke tempat-tempat roh yang suci, yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikrul anbiya minal ibadah, wa dzikrus salihin kifarat, wa dzikrul mal sadaqah, wa dzikrul qabri yaqribukumul jannah. Di dalam kitab Faidul Qadir yang satu setnya 6 jilid itu dicantumkan dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi. Ini yang Nabi Muhammad yang menyampaikan, tidak dzikri mengingat saya. Ada tidak begitu Nabi Muhammad. Dzikrul anbiya minal ibadah. Tidak, saudara-saudara nyebut-nyebut nama saya adalah ibadah. Tidak begitu. Kan Nabi yang bersabda umum. Sabdanya dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi seluruh termasuk ibadah. Kan kita sebelum apa-apa ila hadratin abai wa ummatihi minal anbiya wal mursalin wal malaikat dan 7 kali Fatihah. Itu semua nabi. Kalau disebut nyebut al-anbiya tidak satu-satu, berarti seluruh nabi disebut. Dikirim Fatihah semua. Itu kan ibadah. Wa dzikrus salihin kifaratun. Mengingat orang saleh itu kifarat dosa. Bapak, Ibu, kalau kita baca istighfar mohon ampunan kepada Allah, belum tentu kita diampuni. Belum tentunya sampai doa kita terhalang dengan ujubnya, terhalang dengan rianya, terhalang dengan sombongnya, terhalang dengan hasudnya, terhalang kurang baik hati, banyak halangannya. Tapi dengan mengingat orang-orang saleh, membaca sejarahnya, menulis sejarahnya, ingat perbuatannya, kifarat dosa. Benar. Dalilnya mana? Qurannya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu pembina ruh. Kalau kita ingin terbina ruh kita harus bergabung dengan ruh alladzina an'amta 'alaihim. Tidak begini. Ihdinas siratal mustaqim, sirati. Tidak begitu Nabi. Jalan saya. Siratal Muhammadin. Tidak begitu. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa alladzina an'amta 'alaihim? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itulah sebaik-baik teman bagi saudara-saudara semua.
Kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir karena ingin bersama beliau. Amin. Amin. Makanya saya di mana-mana suka walaupun hanya satu menyampaikan karomat penguasa Abah, kebesaran penguasa Abah, bukan membesarkan, menyampaikan agar para ikhwan tahu sedikit banyak tentang kemursidan kewalian penguasa Abah. Seperti tadi 30 tahun sebelumnya Abah sudah menyampaikan. Itu kan busra dari Allah. Salah satu di antara ciri wali Allah adalah busra, kabar gembira. Apa yang dikatakan itu istilah bahasa Sunda, sacedu, sahidup, mertu, saucap, legok tapak, waspada, permana, tinggal hatinya, tidak terhalang dengan gelap dan terang, tidak terhalang dengan jauh dan dekat. Karena bersama yang punya dekat, bersama yang punya jauh, bersama yang punya gelap, bersama yang punya terang, bersama hari ini, makanya disebutnya imamal makan. Ibu bi Amir Rahman, Malik zaman, pemilik zaman. Kalau kita belum bisa, zaman apa? Waktu apa? Detik itu waktu, pemilik detik apa? Guru kita ini. Kalau 60 detik sudah satu penguasa menit beliau. Kalau kita sudah bisa ngitung sendiri di 1 menit yang dipakai dikir kepada Allah berapa detik? Itu 60 detik berarti satu menit. 60 menit berarti 24 jam berarti sehari semalam. Untuk jadi penguasa sehari semalam saja, Masya Allah, saya belum bisa, Masya Allah. Kalau tidak bersama yang penguasa waktu. Masya Allah. Siapa penguasa waktu? Guru kita. Makanya saya sampaikan di kuliah subuh, saya tulis, disebarluaskan. Allahumma assalamualaikum ya malikat zaman, wa ya imamal makan, wa ya qaimu bi amir rahman, wa ya walita kitab, wa ya naiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya man minas sama wal ardi aidatu, ya man ahlu waqtihi kulluhum aidatu, ya yanzilu ghaitu bidawatihi wa yadurru daru barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Jadi yang saya bacakan itu ucapan salam, menyampaikan salam kepada Malik zaman, pemilik waktu. Siapa? Guru kita. Kalau kita sudah sanggup memiliki waktu, dimiliki waktu kita ini, bukan memiliki, dikuasai waktu kita ini, bukan penguasa waktu, dikejar-kejar oleh waktu. Kalau guru kita, waktu yang ngejar. Orang masih banyak merindukan surga. Kalau orang macam martabak tidak merindukan surga, merindukannya. Kenapa? Bersamanya la ilaha illallah. Mulut kita lepas dari la ilaha, disimpan di dalam ruh agar kita tidak merindukan surga, tapi surga merindukan ahli la ilaha illallah. Merindukan la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah disimpan di tembok, jadi tembok yang dirindukan surga. Rugi kita. Makanya oleh guru mursyid, oleh Rasulullah, oleh Allah disimpan di dalam ruh agar la ilaha illallah bersama ruh. Berbahagialah si ruh itu bersama la ilaha illallah. Jadi surga itu merindukan ruh orang yang bersama la ilaha illallah. Itu maksud talqin itu tidak susah tapi tidak mudah. Tidak susah tapi tidak mudah. Jangankan yang jauh, yang dekat juga belum tentu semua. Jangankan di Indonesia, Abi Thalib juga tidak nyambung sama Rasulullah. Nyambungnya hanya sama Muhammad saja. Abi Thalib dengan Rasulullah masih nyambungan kita, alhamdulillah. Tidak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi kita cinta, alhamdulillah. Begitu, beruntung kan? Beruntung kita menerima ajarannya sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Amin. Karena istiqomah itu mewajibkan idamatu yujibu al-istiqomah tujibu idamatal karomah. Tuh, istiqomah itu mewajibkan langgengnya karomat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan urusan dunia, urusan dari Allah. Iya, kenapa idamah? Karena dalam Al-Qur'annya tidak pakai sakoena, tapi askoena. Wa Allah istaqamu ala tariqati la asqawenahum ma'al badar. Tidak pakai sakwena, pakai asqawena. Mewajibkan langgengnya
karma dari Allah bagi orang yang istiqomah melaksanakan kalimat istiqomah. Kalimat istiqomah adalah kalimat la. Langsung di mulut mana bisa. Makanya disimpan di ruh supaya ini kalimat tidak dapat di mulut kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Rabbana anzilna muzzalan wa barakatuh. Rabbana kasbana wa bainal qawmina bil haqqi wa antal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.